Beneran? Beneran 400.000? Beneran banget. Oke, berarti aku mau. Boleh. Aku mau ngasih tahu soal satu tokoh Islam nih yang dia itu mencetuskan soal sistem perpajakan Islam. Siapa kak namanya? Namanya itu Imam Abu Yusuf. Jadi beliau ini itu merupakan satu contoh nyata kalau misalkan ilmu itu dapat merubah nasib seseorang. Keren. Keren. Oke, lanjut. Jadi beliau itu pertama lahirnya di Kufah. Terus beliau itu berasal dari keluarga yang miskin. Jadi sejak kecil beliau itu harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus karena beliau ini saat kecintaannya dengan ilmu, jadi beliau ini sampai bisa ke majelis para ulama. Ini di sana tuh beliau bisa bertemu dengan Abu Hanifah. Terus setelah ketemu sama Abu Hanifah, kan Abu Hanifah ini melihat kecerdasan dan kesungguhannya Imam Abu Yusuf ini. Jadi beliau itu memutuskan untuk membiayakan Imam Abu Yusuf ini, membiayakan kebutuhan hidupnya, biar Imam Abu Yusuf ini dapat belajar dengan fokus. Terus kan udah masuk kan, udah dibiayai, udah belajar. Beliau ini tuh tumbuh menjadi murid yang sangat menonjol gitu. Beliau ini dapat mengerti cara guru-guru yang berpikir. Abis itu beliau ini juga menjadi orang pertama yang ini menyebarkan mazhab Hanafi loh. Dia berarti orangnya? Iya, dia orangnya gitu. Nah, jadi kan dia udah dibalik mazhab Hanafi nih. Terus karena keilmuannya itu dia diundang ke Istana Abbasiyah dan diangkat jadi Qudi al-Qadi atau hakim tertinggi pertama di sejarah Islam. Dan dia dipercaya oleh 3 khalifah, Al-Mahdi, Al-Hadi, sama Harun al-Rashid gitu. Jadi tapi beliau ini walaupun udah tinggi nih, lagi tinggi nih tapi beliau tuh tetap enggak rendah hati, tetap mengajarkan dan juga tetap lanjut menuliskan karya-karyanya. Dan salah satu karyanya itu yang paling terkenal adalah Al-Kharaj gitu. Terus pada akhirnya beliau kan wafat pada tahun 182 Hijriah. Tapi beliau tuh tetap dikenal sebagai salah satu tokoh yang berhasil menjembatani fikih dan juga keadilan dalam negara gitu. Keren banget. Terus kan tadi aku ada bahas ya pertama yang tentang konsep konsep perpajakan Islam kan, Ya, karena beliau ini ngomongin gitu. Konsepnya itu Gimana? aku lupa lagi, please bantu aku. Oke, jadi tadi kan terakhir itu dibahas tentang konsep dari si perpajakan dalam Islam sendiri. Nah, untuk perpajakan dalam Islam itu sebenarnya di Al-Kharaj ini tuh lebih melihat ke pemerataannya gitu. Terus kayak berdampak ke masyarakatnya gitu. Kan untuk si instrumennya tuh ada beberapa tuh, ada kayak Al-Kharaj itu sendiri, Al-Kharaj itu, terus ada Ghanimah, terus ada Fa'i, ada Usyar dan lain-lain gitu. Nah, jadi di sini tuh memperlihatkan ya peran negara tuh sangat penting untuk pembiayaan infrastruktur publik, juga ditekankan juga untuk pemerintah itu harus melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak gitu, agar pihak-pihak tersebut tuh nggak melakukan penyelewengan gitu terhadap tugas-tugasnya dalam melakukan pemungutan pajak. Lagi ya, Lagi ngomongin Abu Yusuf ya? iya. Wah, aku kebetulan tahu nih. Wah, apa tuh? Nah, jujur bingung. Boleh apa yang ngasih tahu nih? Boleh. Nah, jadi aku punya insight tentang implikasi dari penemuan dari Abu Yusuf ini. Yang tadi kan katanya sama Tetehnya tuh udah dikasih tahu ya, kalau misalnya Abu Yusuf itu tentang perpajakan. Nah, ada nih salah satu implikasi dari perpajakan yang mana pemerintah itu gak boleh mengambil pajak yang memberatkan masyarakat. Contohnya, kalau misalnya ada seorang petani nih, terus dia itu gagal panen. Nah, abis itu pemerintah gak boleh memungut pajak yang berlebih ke mereka, karena mereka itu jatuhnya jadi ngeberatin petani. Selain itu, ada juga implikasi mengenai kalau misalnya peran negara itu nggak cuma sebatas yang mengatur pajak aja, tapi mereka juga bertanggung jawab
ke kesejahteraan masyarakat, yang mana dana negara itu harus digunakan sebaik mungkin untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Kayak contohnya tuh untuk pembangunan dan juga untuk kebutuhan sosial gitu, untuk implikasinya. Terus apalagi ya kayaknya yang Ngomongin Abu Yusuf juga, iya. aku mau nambahin dong. Nah, buat relevansi modern, nah pemikiran Abu Yusuf itu sangat relevan hingga saat ini karena beliau menekankan keadilan fiskal, di mana pajak itu harus adil dan tidak memberatkan rakyat. Beliau juga menegaskan peran aktif negara dalam mengelola ekonomi untuk kesejahteraan sosial, untuk prinsip akuntabilitas dan amanah penguasa, sejalan dengan konsep good governance modern. Selain itu, untuk orientasi kebijakan dan masalah umum selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi Islam kontemporer. Oh gitu ya kak. Nah, udah ada uang nih di tangan. Mau. Ini boleh. Mau ngapain kak? Mau ikut Mau ikutan FOMO. apa? Ini ke Bali. Oh iya maaf. Mau ikut. Udah boleh. Nih, Oke. Kasih ya kak. boleh. Oke guys, di sini aku bakal jelasin contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya, misalkan pemerintah itu menaikkan harga pajak saat ekonomi lagi krisis. Jadi menyebabkan UMKM terus pertanian itu pada bangkrut. Nah, solusi menurut tokoh Abu Yusuf kan? Bener. Solusi yang ditawarin menurut pemikiran Abu Yusuf itu yang pertama, pemerintah wajib menyesuaikan pajak dengan pendapatan masyarakatnya. Terus yang kedua, pemerintah juga wajib menunda atau mengurangi pajak saat masa krisis. Nah, yang ketiga itu fokus pada kemaslahatan jangka panjang, bukan pada pendapatan intens. Dan yang keempat itu terakhir, menurut pemikirannya Abu Yusuf, itu pemerintah wajib mengelola pajak dengan amanah, gitu kak. Oh, udah itu aja. Dah, buat apa? No. Tar dulu, sebelum aku kasih uangnya, aku mau kasih kesimpulan dulu nih teman-teman mengenai Abu Yusuf tadi. Jadi dari kisah Abu Yusuf tadi bisa kita ambil pelajaran baik-baik nih teman-teman. Dari mulai hal ketekunan dan juga semangat belajar Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf itu ngajarin ke kita bahwa kesuksesan itu tuh nggak datang dengan sendirinya, tapi harus dengan semangat. Contohnya nih kayak tadi kisah Abu Yusuf yang tadi, yang berasal dari keluarga sederhana ya kan teman-teman. Nah tapi walaupun dari keluarga sederhana, Abu Yusuf tuh nggak putus asa, dia tetap semangat dalam belajar dan memperdalam ilmu agama. Jadi teman-teman, sebagai generasi muda kita harus banget nih nyontohin Abu Yusuf dan juga dedikasinya tadi dengan cara belajarnya semangat, juga memperdalam ilmu agamanya juga harus semangat. Gitu teman-teman. Karena kalian jadi tahu kan tentang Abu Yusuf dan juga relevansi modernnya di zaman sekarang. Tahu, tapi mau duitnya. Mana duitnya? Kalian mau ini? Mana sini? Sebenarnya ini cuma prank. Back when we were still changing for the better, one thing was enough. For me, it was enough to live for the hope of it all. Cancel plans just in case you call. See me, but I'm not. So much for summer love, saying us 'cause you weren't mine. Halo teman-teman, Bunda Lempatiar. Kan tadi udah nonton nih video kita, tapi kita belum kenalan. Jadi kenalin, kita dari kelompok 6 dan nama saya Hanin dengan NPM 059. Saya Isna dengan NPM 097. Saya Kamila Nur Fajria dengan NPM akhir 028. Perkenalkan, saya Rahma Alia Fadila dengan NPM akhir 021. Perkenalkan, saya Nashwa Samarainarta dengan NPM akhir 095. Perkenalkan, nama saya Kolidi Syakira Hasan dengan NPM akhir 069. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau tadi saya ngeprank. Mau 100.